Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Oke, kali ini saya kembali lagi akan membahas soal HOTS. Topiknya saya kembali ke trigonometri lagi ya. Nah, saya akan membahas soal ini ya, pembinaan Olimpiade Matematika SMA Provinsi Bali tahun 2006. Ini soal saya waktu jadi siswa dulu. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa akar 2 ini daerah tak hingga ya sebenarnya ya. Jadi angka 2 ini tak terhingga. Ini bentuk ini akan sama dengan 2 kosinus pi per 2 pangkat n plus 1. Jadi angka 2 ini sebanyak n ya. Angka 2 nya adalah sebanyak n. Kita akan buktikan apakah itu benar. Jadi kalau di sini angka 2 nya ada 1, berarti di sini akan cocok. Kalau 2 berarti cocok dengan ini. Kita buktikan. Yang jelas kita akan menggunakan prinsip induksi matematika namanya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pada induksi matematika, langkah pertama adalah kita harus tunjukkan dia benar untuk nilai awalnya. Nilai awalnya di sini adalah untuk n lebih dari atau sama dengan 1. Ya. Berarti kita harus tunjukkan dulu bahwa memang benar untuk n1 itu benar gitu ya. Nah, kalau n-nya 1, berarti di sini angka 2-nya memang hanya ada 1. Ini juga saya ganti ya pakai 1. Kita lihat ya, kita akan lihat hasil hitungannya apakah benar seperti itu. Nah, ini saya lanjut lagi hitung ya. Nah, pangkatnya ini kan saya ganti pakai 1 ya. Berarti 1 tambah 1, 2. 2 pangkat 2 bisa dihitung ya. Itu hasilnya adalah 4 ya. 2 tambah 2 itu hasilnya 4. Nah, pi per 4 itu adalah kalau kalian hitung ya 180 bagi 4 itu 45 derajat. Berarti 45 derajat itu kosinus 45 derajat itu nilainya adalah 1/2 akar 2 ya. Setengah akar 2 ya. Saya buat begini. Oke. Nah, bagaimana kalau kita hitung dan kita sederhanakan? Sudah jelas kelihatan ya bahwa di sana ya ini akan hilang ya. Jadi 2 bagi 2 itu habis. Sehingga nanti kita akan dapat ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama akar 2. Oke. Berarti dalam hal ini benar ya. Benar. Bahwa untuk nilai awalnya pernyataan ini benar. Jadi langkah induksi itu seperti itu. Buktikan dia benar untuk nilai awalnya. Induksi ini adalah pembuktian yang umum ya. Karena kita tidak akan membuktikan dia dengan masukkan satu-satu. Ini kalau ada 10 gitu kan panjang sekali tidak bisa. Kita buktikan 2 kali saja ya. Untuk nilai awal, kemudian untuk nilai K plus 1 ya. Oke. Langkah pertama sudah. Langkah kedua, kita asumsikan bahwa pernyataan ini akan benar untuk n sama dengan k. K itu suatu bilangan bulat di sini ya. Jadi kita akan buktikan dia berlaku umum ya. Kalau kita anggap dia benar untuk n sama dengan k, berarti ya kalau kita anggap dia benar untuk n sama dengan k, asumsikan anggap dia benar, berarti begini. Ini saya copy dulu ya. Saya copy lalu saya paste begini. Nah, berarti kalau ini K dan tentu saja ini mana tadi? Saya pakai kembang. Nah, ini dia.
asumsi ini mengakibatkan ini ya, kita menganggap bahwa ketika ini dengan angka 2 ini sebanyak K, angka 2 sebanyak K ya, ini kita anggap benar ya, kita anggap benar, dan nanti kita akan buktikan bahwa ya berapapun itu memang akan benar. Jadi itu namanya induksi matematika ya. Sebanyak K, saya copy saja. Kita asumsikan ini benar. Dan setelah kita asumsikan ini benar, kita akan buktikan bahwa itu memang benar. Ini namanya induksi matematika. Pembuktian. Oke, ini kita anggap benar. Nah, saya tulis di sini saja ya. Oke, setelah ini langkah ketiga, kita buktikan bahwa pernyataan ini berlaku umum ya. Akan ditunjukkan bahwa ini akan benar, akan ditunjukkan benar ya, bahwa ini akan benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi N sama dengan K sudah, sekarang kita pakai yang N sama dengan K plus 1. Ya, karena harus dia selalu benar ya, kalau memang ini benar. Nah, langkah seperti apa? Yang akan saya lakukan di sini adalah yang pertama, saya akan menambahkan kedua ruas. Jadinya akan seperti ini ya kira-kira nanti. Jadi kedua ruas akan saya tambah 2. Jadi ini kan tadi kita punya sebanyak K nih. Ya, saya tidak tulis lagi loh ya. Langsung saya beginikan. Tapi nanti di bagian luar ini saya tambah 2. Akibatnya di sini pun akan saya tambah dengan 2. Jadi adil. Kanan kiri dapat. Nah, selanjutnya kedua ruas ini akan diakarkan. Jadi kalau ini kita udah dapat, sekarang kita akarkan ya. Kita kasih dia tanda akar. Kita coba copy dulu ya, mudah-mudahan berhasil ya. Insert equation. Oke. Nah, saya akarkan. Ini juga saya akarkan. Diakarkan ya, sehingga begini. Kalau tadi angka 2-nya sebanyak K, sekarang angka 2-nya akan bertambah otomatis. Menjadi berapa? Menjadi sebanyak, ya kan tadi angkanya awalnya ada sebanyak K. Karena kita sudah nambahin lagi 1, ya berarti sebanyak K plus 1. Oh, sepertinya agak jauh ya. Nah, sebentar, kita edit dulu ya, ungroup. Jadi ini angka 2-nya ada sebanyak K plus 1. Berapa K itu ya enggak tahu, pokoknya banyak ya, sangat banyak. Itu adalah prinsip pembuktian dengan induksi ya. Sehingga nanti hasil induksi ini memang berlaku umum ya. Jadi kalau di matematika pembuktiannya memang harus begini. Oke, saya grup dulu. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya
Selanjutnya akan dibuktikan bahwa, jadi yang akan kita buktikan adalah ini ya, bentuk yang ada di sini. Ini saya copy dulu. Itu akan sama dengan, jadi ini kan tadi K plus 1 ya, kalau kita tambahin satu lagi, ini ya, ini akan saya copy lalu saya paste di sini, bahwa karena ini sudah K plus 1 berarti harusnya nambah, bukan K plus 1 lagi, tetapi jadi K plus 2, seperti itu ya. Jadi kan kalau N-nya K plus 1, kalau N-nya K plus 1 ya, kita substitusi ke sini, K1 plus 1 kan jadinya K plus 2. Seperti itu seharusnya. Seharusnya ya. Jadi yang ingin kita buktikan itu begitu. Oke, silakan kalian paham lagi nanti gitu ya. Jadi ini kalau dia K, di sini K plus 1 kan begitu. Nah, ini kalau dia N plus 1, kalau K plus 1. Kalau di sininya K plus 1, berarti seharusnya di sini K plus 2. Oke, tolong bersabar ya. Nah, kita akan menggunakan rumus sudut rangkap ya. Jadi kita pandang saja begini. Ini adalah rumus kosinus sudut rangkap namanya. Bahwa kosinus theta, mana dia? Atau saya pakai X saja ya. Kosinus X itu sama dengan rumus sudut rangkap ya. Saya akan copy dulu. Saya copy, ini sajalah, bikin tanda akar dulu. Akar, mana ya? Oke. Ini adalah rumus kosinus sudut setengah sudut. Ya saya ralat ya, bukan sudut rangkap tapi setengah sudut ya. Seharusnya rumusnya begini. 2 cos 2x, 2 kosinus 2x dibagi 2. Nah, sekarang jika kita punya nilai X ya di sini ya. Jika nilai X-nya sama dengan, kita mau menggunakan ini ya. Ini nilai X-nya ya. Oke, ini memang butuh kesabaran ekstra ya. Namanya juga pembinaan olimpiade ya. Jadi seperti ada di dimensi lain mungkin ya kalian yang belum terbiasa ya. Tapi kalau dipelajari pasti bisa. Oke. Maka jadi kalau nilai X-nya seperti itu, kita masukkan di sini ya. Nah, saya masukkan ke sana. Kita buktikan benar nggak sih seperti itu gitu ya. Benar nggak sih seperti itu? Maka cos X-nya, ingat ya, saya mau ganti ini pakai ya. Saya masukkan. Nah, 2x, setiap ketemu huruf X saya ganti, setiap ketemu huruf X saya ganti pakai nilai ini. Oke. Terus saya bawa ke bawah saja kalau begitu, supaya lebih terlihat jelas. Oke. Kita lanjut lagi ya, tolong bersabar ya, ini ujian kesabaran ya. Ya, saya copy lagi. Nah, kita akan sederhanakan itu yang ada di dalam kurung. Jadi 2 kali ini. Nah, ini adalah sifat bilangan berpangkat ya. Sifat bilangan berpangkat ya. 2 kali ini ya. Dia itu, nah kalian harus pahami sifat bilangan berpangkat di sini, karena kalau kalian masih ada keraguan dengan bilangan berpangkat maka jadi rumit sekali ya. Nah, 2 itu kan
di atas positif. Sedangkan yang di bawah ini adalah pangkat negatif. Itu kan 2 pangkat 1. Jadi dia nanti kalau dia pindah posisi, ingat ya, ini kan salah satu sifat bilangan berpangkat itu ya. Kalau dia pindah posisi, dia akan jadi bilangan berpangkat berubah tanda. Pangkatnya kan berubah tanda. Tadinya waktu di atas itu kan 2 pangkat 1. Ketika dia pindah ke bawah, dia akan jadi 2 pangkat negatif 1. Nah, ini adalah salah satu sifat bilangan berpangkat ya. Jadi 2 ini turun ke bawah begitu. Atau bagaimana ya caranya saya menjelaskan supaya lebih mudah ya. Begini saja. Nah, ya udah, gini deh. Oh iya ya, di sini saya biarkan saja pangkat 1. Nah, ini saya tulis saja begini kali 2. Oh ya sudah, kalau begitu berarti sebentar. Saya sedang mencari cara termudah ini untuk membuat kalian paham ya. Terutama ini kan targetnya pemula ya. Karena ini target saya memang untuk para pemula ya. Para newbie, saya juga pemula sih sebenarnya. Nah, begini. Oke. Ini ada 2, ini ada 2. Supaya lebih nyaman saya bawa saja ke depan ya. Oke, nanti kalian belajar lagi sifat bilangan berpangkat ya untuk paham ini. Nah, saya beginikan. Nanti ini 2 dengan 2 ini bisa kita sederhanakan sehingga yang akan tersisa itu tinggal ini saja. Ini saya cut saja ya. Ini akan hilang ya. Nah, saya sudah pindahkan begitu. Itu akan hilang dia. Jadinya seperti itu. Nah, terus bagaimana sekarang untuk mengubah bentuk ini? Oh, ini kok saya copy tadi. Oh, ininya salah ketik ya. Tidak isi 2. Oke, saya hapus dulu ya. 2-nya hanya ada 1. Nah, sekarang kita akan membagi dia, menyederhanakan bagaimana caranya. Oke, ini manipulasi aljabar lagi ya. Manipulasi aljabar lagi. Ini 2, ini kan apa ya? Bukan bilangan yang ini bukan bilangan rasional, irasional. Artinya gini, akar 2 itu kalau kalian cari hasilnya tidak pas ya, saya bilang begitulah bahasa sederhananya. Nah, caranya supaya pas bagaimana? Supaya pas ya kita kalikan dengan kembarannya. Saya kalikan dengan 2 ya. Saya akan kalikan dengan 2. Jadi ini kali 2. Konsekuensi dari yang penyebutnya saya kali 2, otomatis yang di atas ya juga harus kali 2 semua. Berarti ini kali 2. Ini juga saya kalikan dengan 2. Seperti itu. Oke. Ya, tolong bersabar ya, karena saya sedang berusaha untuk membuat ini mudah bagi para pemula ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Ini 2 kali 2, yang di bawah ini kan bisa sederhanakan, jadinya 4. Ini 2 kali 1, 2. Ya, ini saya hilangkan saja. Nah, ini dia sementara. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, terus ini 4. 4 ini kan bisa diakarkan ya. 4 itu adalah 2 nilainya. Sehingga dari sinilah kita akan menemukan hasilnya ya. Bahwa akar dari 1/4 itu adalah 1/2. Loh, kok bisa ya? Ya silahkan nanti kalian cek saja ya. Akar 1/4 itu 1/2. Nah, nanti yang ada di dalam kurung ini saya tinggal copy saja ya, tinggal copy saja. Tidak bisa juga ya. Oke, saya masukkan dulu tanda akarnya. Ini yang tersisa adalah yang di atasnya ini ya, berarti 2 ditambah, besar sekali. Berapa ini kurang? Oh, 17. Nah, saya akan carikan dulu ya. Ini ya, saya copy saja. Jadi ini kan saya tinggal copy saja, saya masukkan begini. Nah, ini dia. Jadi
ini ya. Sama ya, jelas ya. Meskipun saya copy paste dari atas, tapi perhatikan baik-baik bahwa ini dan ini sama ya. Jadi saya menggunakan hasil yang sama. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kita tinggal pindahkan 1/2 ini ke sana. Kalau dia tadinya di sini, ini kan satunya di atas sebagai pembilang, 2 ini sebagai penyebut. Ketika dia dipindahkan ke sana, harus ada perubahan. 2 yang tadinya sebagai penyebut, sekarang akan jadi pembilang. Ke sini dia. 1 yang tadinya sebagai pembilang jadi penyebut, tapi 1 itu kan hilang ya. Tidak usah kita tulislah 2/1 itu, cukup begini saja. Nah, berarti dari hasil ini kita bisa terlihat bahwa ini masih terpengaruh equation ya. Terlihat bahwa ini ya, bahwa yang ingin kita buktikan ini. Kalau ini sudah berhasil, tujuan kita kan mau membuktikan ini. Dan kita memang dapat ini. Berarti apa yang terjadi? Kita berhasil membuktikan bahwa pernyataan ini benar ya. Jadi kita tinggal tulis terbukti. Ya namanya pembuktian ya, kesimpulannya harus terbukti ya. Jadi, nah saya kasih lambang ya. Basic math biasanya ini ya. Nah ini. Jadi terbukti bahwa yang akan kita buktikan ini ya. Saya tinggal copy paste dan saya masukkan ke sini. Ya, seperti itu. Terbukti bahwa pernyataan ini benar ya. Ya, ini adalah induksi matematika. Seperti itulah induksi matematika itu. Kita harus membuktikan dia benar ya. Kita harus buktikan dia benar dengan 3 langkah itu. Pertama, buktikan dia benar untuk nilai awal. Kemudian yang kedua, kita asumsikan dia benar untuk K gitu ya. Setelah itu kita buktikan bahwa dia benar untuk K+1. Nah, ini adalah prosesnya ya, ini proses induksi matematika. Dan induksi matematika ini ya memang digunakan untuk berbagai macam pembuktian ya. Berbagai macam pembuktian, tidak hanya di kasus ini saja ya. Oke. Sekian dulu ya. Ini untuk materi untuk soal ini. Pembuktian kosinus N dengan N itu ya seperti ini ya, ternyata hasil akhirnya kita dapat benar ya. Oke, kita akhiri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. See you next time.